Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar. Saya akan sharing kepada teman-teman semuanya cara yang sederhana untuk membuat kuis interaktif atau satu bentuk permainan sederhana hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Satu contoh yang sudah saya buat sebagaimana yang bisa kita adalah satu bentuk pilihan ganda, di mana pada saat kita menentukan jawaban atas pertanyaan yang ada di samping, misalnya di situ pertanyaannya adalah mana ada, maka jawabannya sesuai dengan pertanyaan ada di sini. Dan pada saat salah satu di antara jawabannya salah akan muncul satu tombol lanjutkan, kemudian di bagian bawah akan muncul jawaban dari pertanyaan mahada. Kita coba. Oke, hada kursi. Begitu pula untuk selanjutnya. Ini mahada, hada. Taib, dan jika selesai pertanyaan maka di sana akan ada satu bentuk apresiasi. Contoh misalnya satu contoh yang paling sederhana dalam pembuatan kuis interaktif dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, kita akan mencoba membuat semacam ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Insya Allah sangat sederhana dan sangat mudah sekali, dan saya yakin teman-teman semua pasti bisa, karena ini hanya terkait dengan fungsi trigger. Dan yang kedua adalah fungsi animasi pada Microsoft PowerPoint itu sendiri. Taib, kita mulai. Al-Khuruj. Kita buka satu dokumen baru dengan kita Ctrl N. Satu dokumen baru, kemudian kita kosongkan di sini. Nah, background kita masukkan lebih dahulu, jadi kita bikin satu konsep desainnya lebih awal, baru tahap kedua nanti kita akan membuat satu pola animasi yang ada di dalamnya yang menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Baik, kita masukkan satu objek untuk dijadikan sebagai background. Setelah insert, kemudian silakan pilih ke bagian future. Jadi kita ingin mengambil satu background yang ada di dalam komputer. Ini saya simpan di bagian musik, kemudian di multimedia. Nah, di sini ada background. Nah, kemudian background ini akan saya posisikan di bagian belakang supaya nanti tidak akan mengganggu pada saat kita membuat satu objek yang lain. Kita copy, kemudian kita buka view. Setelah itu silakan dipilih bagian slide master. Kemudian di situ kita pilih bagian mana saja slide yang sudah ada di sini, baru kita copy paste di sini. Baik, sudah masuk. Kemudian setelah itu di close master view-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat di bagian sini layout, di situ ada blank. Nah, kita pilih yang bagian sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat satu objek, satu pertanyaan dengan memasukkan gambar. Jadi kita lebih banyak memasukkan pola gambar visual, baru nanti di sampingnya adalah satu pertanyaan atau bahasa Arab dari gambar itu sendiri. Kita masukkan di sini, insert,
future, kemudian salah satu dari objek yang ada di sini kita masukkan. Oke. Kemudian setelah itu, kalau kita lihat secara ukuran agak besar, seringkali kita melakukan proses perampingannya dengan pola semacam ini. Itu juga boleh, namun agak sedikit lebih cepat pada saat kita menggunakan konsep yang crop. Kemudian sistem rasionya kita jadikan 4/3. Oke, kemudian dari sisi bentuknya juga kita rubah, kita pakai pola semacam ini, kemudian kita rapikan sedikit. Oke, baru setelah itu kita kecilkan, ambil di bagian ujungnya supaya tampak proporsional. Oke, kemudian untuk efeknya, efek shadow, biar lebih cepat kita menggunakan yang sudah ada di sini, future effect. Kemudian saya pilih untuk yang bagian preset, kemudian yang bagian sini, nah, sehingga tampak semacam ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat jawaban dari benda ini. Jadi ada 3 jawaban atau 4 jawaban, terserah. Saya bikin 4 jawaban sesuai dengan contoh yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Oke, silakan ke bagian insert, kemudian ke bagian shape. Ambil yang rectangle, kemudian kita bentuk yang ada di bagian sini. Nah, untuk polanya, untuk bentuknya juga terserah sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang bagian shape fill, warna yang ada di bagian dalam ini saya bikin agak sedikit transparan supaya nanti teks yang akan kita tulis di dalamnya tidak begitu gelap, tidak, supaya lebih nampak, supaya lebih terlihat. Silakan diklik kanan. Jadi ini diklik kanan, kemudian di bagian bawah itu ada format shape. Oke, kemudian di bagian fill di situ ada transparansinya. Silakan digeser hingga berapa persen. Saya ambil 70 atau 80%. Kemudian untuk yang di bagian outline-nya kita pertebal lagi supaya agak sedikit kelihatan hingga 3 poin. Baru setelah itu kita tulis di sini jawabannya. Klik kanan, kemudian edit text, bisa juga dengan klik 2 kali. Nah, ini adalah katakanlah jawaban yang benar terlebih dahulu. Daftarun. Kita klik jawaban di sini. Oke, kemudian kita pilih ukuran fontnya dan juga font yang akan digunakan. Untuk font sendiri saya pilih pakai yang Salim Quran. Oke, untuk warnanya pilih warna yang sama, warna yang agak gelap sehingga tampak lebih jelas. Baru setelah itu kita lakukan proses duplikat. Kita duplikat, kemudian kita taruh di bagian kiri, kemudian keduanya kita duplikat lagi, kemudian kita posisikan untuk yang ada di bagian bawah. Jadi ini adalah 4 pilihan dari pertanyaan yang ada di samping. Jadi pertanyaannya nanti adalah ma hadza, atau bisa juga untuk yang lain, atau madzalika, terserah. Kemudian untuk jawaban yang salah di sini bisa saya gunakan misalnya al-qalam atau qalamun. Ini adalah jawaban yang salah ya. Kemudian yang ketiga bisa kita menggunakan jawaban kursiyun. Kemudian yang keempat kita bisa pakai di sini kolam sudah katakanlah saburah. Jadi ini masih terkait dengan
apa yang ada di dalam kelas sesuai dengan tema yang sudah kita bawakan. Kemudian langkah selanjutnya ini sudah selesai. Kemudian kita mencoba untuk membuat satu pertanyaan yang ada di bagian sini. Kita kembali lagi ke insert, kemudian pilih di situ text box, kemudian kita tulis di sini pertanyaannya adalah ma hadza. Oke, kita pertebal lagi ukurannya, kemudian warnanya kita ubah, begitu pula jenis fontnya supaya sama, kita bikin yang Salim Quran font. Oke, kemudian tanda tanya. Kemudian untuk jawabannya sendiri bisa kita taruh di bagian sampingnya. Ya, jawaban ini muncul pada saat jawaban benar di sini ditekan. Ada daftar. Oke. Kemudian kita tambah lagi satu objek di sini untuk melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya jika memang jawaban itu sudah benar. Kita ke insert, kemudian di situ ada shape, silakan ke bagian bawah. Saya pakai yang ini, strip right. Oke, kita arahkan ke sebelah kiri dengan memanfaatkan fungsi rotate. Oke, kita rubah warnanya, kemudian kita tulis di sini atali, soal atali, atau pakai bahasa Indonesia juga bisa, tergantung siapa yang akan menggunakan. Sekiranya anak didik kita sudah memahami, ya akan lebih bagus kalau kita menggunakan bahasa Arab. Oke, kita rubah fontnya biar sama semuanya. Oke, cukup. Nah, ini satu bagian sudah kita buat. Kemudian nanti tinggal kita membuat satu konsep animasinya, pilihan-pilihan pada saat salah apa yang akan muncul dan pada saat benar apa yang akan muncul. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita memberikan animasi, coba dilihat di bagian home, kemudian di bagian select, coba dibuka terlebih dahulu supaya ketahuan objek apa aja yang ada di bagian dalam. Kemudian setelah itu coba dibuka juga bagian animasi. Ya, di bagian animasi, kemudian di situ ada animation pane, coba dibuka juga. Nah, sehingga sama-sama akan terlihat nama objek, kemudian nanti fungsi animasi yang ada di sini. Nah, ini juga nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya, atau kita biarkan semacam ini, karena ini hanya sebatas untuk mempermudah kita pada saat melakukan proses trigger pada fungsi animasinya. Al-qalam, sekarang kita buat satu pola animasi pada saat ada jawaban al-qalam, berarti jawabannya adalah salah. Oke, add animation di sini. Kemudian kita pilih apa jawabannya. Misalnya pada saat diklik kata kolam akan berubah warnanya, sehingga kita pilih di bagian sini fill color, object color. Kalau fill color itu nanti yang akan berubah adalah warna yang ada di dalam kotak. Kalau object color berarti yang berubah adalah fontnya. Oke, ini akan berubah. Kemudian kita pilih font yang agak sedikit jelas. Saya pakai warna merah. Kalau teman-teman suka dengan warna yang lain juga nggak masalah. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ini kita gandakan, jadi yang lain ini, yang kolam, saburo, kursi, ini kan sama semuanya, jawabannya adalah salah, sehingga kita bisa melakukan copy paste saja. Jadi kita ngopi dari sisi animasinya,
Kita klik di sini, kemudian kita larikan, kita posisikan di bagian objek yang akan di copy. Kemudian kita klik lagi, kemudian kita posisikan di bagian objek yang akan kita kasih animasinya. Oke, selesai. Kemudian untuk jawaban yang benar di sini adalah daftar. Kita kasih satu bentuk animasi yang berbeda. Misalnya saya pakai pola teater. Oke, dia akan sedikit bergoyang sehingga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau kita tampilkan, kita lihat preview, ini belum aktif. Jadi masih berurutan sesuai dengan animasi yang di set, sehingga pada saat kita klik daftar itu juga tidak akan aktif fungsi animasi pada daftar tersebut karena belum kita linkkan. Jadi fungsi triggernya belum kita aktifkan. Oke, sehingga muncul kursi karena memang urutannya adalah kolom, saburo, kursi, baru daftar. Dan sekarang kita untuk memberikan efek triggernya, mungkin yang pertama kali kita kasih efek animasi berupa suara ya. Itu nanti akan kita masukkan juga. Oke, sekarang kita ke bagian trigger. Dilihat di bagian sini, ini ada trigger. Jadi pada saat diklik daftar, dia akan keluar efek animasinya. Kemudian nanti kita masukkan di sini audionya. Oke, trigger. Jadi ini diingat nama filenya trigger itu adalah untuk yang objek nomor 7. Oke, online of nomor 7. Kemudian yang kedua di sini adalah kolam. Kita lihat di sini nomor 8 triggernya. Nomor 8 saburo, ini nomor 10. Nomor 10. Kemudian kursi nomor 9. Oke. Sekarang kita coba previewnya terlebih dahulu. Apa sudah aktif? Oke, sudah aktif kolam. Kemudian daftar aktif, saburo, oke, kursi, oke. Jadi kolam, saburo, kursi itu adalah jawaban yang salah. Sekarang kita masukkan untuk audionya. Untuk audionya, jadi pada saat diklik dia akan mengeluarkan satu suara. Audionya bisa kita ambil yang ada di komputer kita atau bisa kita masukkan sesuai dengan persiapan yang sudah kita lakukan. Jadi pilih untuk yang bagian kanan ini ya, pilih yang bagian ini. Kemudian di situ ada efek option, silakan diklik. Kemudian di situ ada sound. Nah, ini pada saat diklik akan keluar audionya. Nah, sekarang saya pilih sesuai dengan audio yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Correct. Nah, itu suara yang akan muncul pada saat diklik. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah suara yang salah. Oke. Nah, efek option. Kemudian ini on click, pada saat diklik masuk di efek, kemudian masuk di sound, kemudian pilih yang other sound. Kalau sudah ada di bagian sini tinggal dicari aja, kalau belum jadi other sound. Artinya kita ingin memasukkan sesuai dengan yang sudah kita persiapkan di komputer kita. Incorrect. Oke. Baru kita klik. Begitu pula dengan yang saburo, ini adalah jawaban yang salah. Kita kasih efek optionnya juga. Kemudian kita masukkan audionya. Oke, untuk yang ini, yang kursi juga sama. Silakan dimasukkan soundnya. Oke, jadi ada beberapa jenis audio incorrect yang saya masukkan.
Taib, untuk langkah selanjutnya ini masih ada dua bagian lagi, yaitu hada daftar sama atali. Ini animasinya belum kita masukkan. Nanti pada saat kita klik kata daftar sebagai jawaban yang benar, maka ad-daftar di sini sama atali akan muncul. Jadi kalau kita lihat sekarang ad-daftar sama at-tali masih muncul, masih ada. Nah, sementara nanti kita berkeinginan agar pada saat jawaban daftar itu benar, baru ini akan muncul. Oke, kita set animasinya. Kita pergunakan yang simple aja dengan menggunakan efek zoom. Kemudian ini juga sama, kita gunakan efek zoomnya. Oke. Kemudian kita lihat posisinya. Jadi hada daftar sama at-tali ini posisi ada di bagian atas. Nah, supaya ini bisa mengikuti pola mengikuti kata daftar, maka kita posisikan ini ada di bagian bawah daftar. Oke. Sekarang daftar kita coba lihat. Oke, berarti kita posisi ada di bawah ini. Kemudian dari sisi startnya untuk yang bagian sini ini ada tiga pilihan, ada on click, ada with previews, kemudian after previews. On click pada saat kita klik baru itu akan berfungsi. With previews ini secara bersamaan. After previews setelah objek yang satu selesai baru muncul objek yang baru. Oke, kita pakai yang with previews. Jadi ini nanti akan muncul bersamaan pada saat diklik kata daftar. Oke, kemudian dari sisi time-nya juga, waktu dia keluar masuknya bisa kita atur di bagian sini. Jadi biar ada jeda sedikit setelah diklik daftar baru dia muncul. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, sudah tidak kelihatan. Sekarang kita coba. Oke. Kemudian setelah itu yang bagian sini. Oke, yang ini masih terlalu jauh. Kita coba percepat. Kita preview lagi. Oke, kita lihat fungsinya mungkin masih oke, ini masih on click. Jadi kita samakan with previews. Oke. Sekarang kita coba sekali lagi. Oke, dia sudah muncul pada saat diklik ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita copy paste aja dengan mengklik tombol klik kanan, kemudian di situ ada duplikat slide. Oke, sederhana ya. Baru setelah itu untuk yang di bagian sini kita fungsikan dengan mengaktifkan tombol actionnya. Masuk ke insert, kemudian di situ ada action, kemudian pilih yang hyperlink, kemudian next slide. Dia akan mengarah pada slide berikutnya. Oke, sekarang kita coba. Oke, itu jawaban yang salah. Yang salah juga, kemudian yang benar daftar. Oke, muncul hada daftar, thumma as-soal at-tali. Tinggal diklik di sini, dia akan masuk ke soal yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal mengganti image gambar ini dengan image yang lain, gambar yang lain. Tinggal klik kanan, kemudian di situ ada save picture, pilih yang from file. Oke, kemudian saya pilih di sini pena misalnya.
Oke. Kemudian jawabannya adalah ini. Tadi untuk yang di bagian pertama jawabannya adalah daftar. Sehingga kita posisikan jawaban di sini ke jawaban yang ada di bagian kolam dari sisi animasinya. Jadi kita tinggal klik untuk yang animation pointer, kemudian kita larikan, kita posisikan di sini. Ini adalah jawabannya. Kemudian untuk yang ini karena salah, berarti kita masukkan posisi animasi yang di bagian yang salah. Kita klik lagi, kemudian kita posisikan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga tadi kaitan dengan masalah ini munculnya jawaban ini sama Atali. Oke, ini posisinya masih ada di sini. Ini jawabannya adalah yang benar ini, otomatis dia jadi ada daftar sama Atali harus ada di belakang, di bawahnya al-qalam. Jadi kita ubah posisinya. Oke, kita taruh di nomor 3. Untuk startnya sama sudah dengan with previous. Sekarang kita tes lagi. Oke, jawabannya adalah kolam. Oke, dia sudah muncul. Untuk pertanyaan berikutnya juga bisa kita duplikat lagi di sini. Oke, jadi sangat sederhana ya, sangat simpel sekali. Tinggal kita ubah gambarnya. Klik di bagian gambar, kemudian klik kanan, di situ ada change picture, tinggal from file. Setelah itu kita masukkan gambar yang akan kita jadikan sebagai pertanyaannya. Oke, kursi. Jawabannya yang benar adalah ini. Sehingga animasinya cukup kita pindahkan. Oke, kemudian animasi yang ada di kolam kita ganti dengan animasi yang salah. Oke, untuk selanjutnya jawabannya di sini kita ubah, yang atas tadi belum diubah ya. Kursi. Oke, sah. Oke. Oh. Oke. Nah, kita lihat di sini berarti kita posisikan di bawahnya kursi. Oke, kita posisikan di sini. Kita pindah ya. Kemudian kita lihat efek animasinya start sudah previous. Oke, dari sini kemudian kita klik satu lagi di sini, kita buat satu slide baru sebagai penutup. Oke, ini sudah sama. Kemudian kita masukkan gambar piala. Oke, gambar piala ini backgroundnya kita buang terlebih dahulu. Caranya sederhana, silakan dilihat di bagian sini ada format, kemudian di bagian sebelah kiri ada remove background. Jadi PowerPoint sendiri juga sudah bisa kita manfaatkan untuk membuang background yang ada di sebuah objek. Jadi tidak perlu menggunakan Photoshop lagi. Oke. Lihat untuk yang bagian warna pink itu adalah bagian yang akan dihilangkan. Kita tarik ke atas. Oke. Untuk yang bagian bawah kita tarik ke bagian bawah. Oke. Jadi yang di bagian pink ini itu nanti objek yang akan dibuang. Setelah itu kita klik. Oke. Baru setelah itu kita sesuaikan posisinya mau ada di mana. Misalnya ada di sini. Kemudian objek animasinya kita aktifkan. Kita pilih di sini. Misalnya oke lah. Kemudian ini kita pakai with previous sehingga dia akan muncul secara otomatis.
Dari sini sudah kelihatan, sudah selesai. Tinggal mungkin suara yang akan kita kasih, terserah mau bentuk suara apa. Misalnya di sini kita pilih satu bentuk audio tepuk tangan. Jadi ke efek option ya. Jadi klik di bagian objek, kemudian di bagian kanan di situ ada satu tombol kecil. Silakan diklik, kemudian efek optionnya diklik, kemudian masuk di bagian sound. Kita masukkan aja di situ satu bentuk apa ya, applause lah, tepuk tangan. Nah, oke, baru setelah itu bisa juga kita kasih di sini satu apresiasi. Misalnya, selamat Anda berhasil. Satu kalimat, selamat Anda berhasil. Oke, kita pakai font yang berbeda, pakai font bebas. Kemudian oke, kita taruh di sini, terserah mau ditaruh di mana saja. Oke, kemudian animasinya juga kita masukkan plugin, misalnya kita posisikan dari kiri ke kanan. Oke, jadi semacam ini aja. Coba kita mulai dari depan. Oke, kita lihat apa? Salah. Benar, muncul, kemudian tadi yang benar, kemudian tadi dikasih tahu, kita masukkan memberi satu bentuk image yang berbeda, yang lebih menarik. Kemudian kita insert, kemudian action, baru setelah itu di hyperlink, kemudian di situ ada semuanya sudah aktif. Kita cek sekali lagi secara keseluruhan. Kursi salah, daftar benar. Oke, next kembali, kemudian kemudian sini Atali. Insyaallah semacam itu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Insyaallah bisa membuatnya, dan pasti terbaik yang saya. Dan selanjutnya nanti kita coba lagi beberapa pola kuis interaktif yang berbeda. Insyaallah kita lanjutkan untuk next videonya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.